Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi ya, kita sama-sama belajar bagaimana caranya menurunkan similarity index ya, atau tingkat kemiripan dari sebuah artikel ya. Ini saya contohkan sebuah artikel ya. Saya sebelum itu mohon maaf kepada penulisnya. Ya, bukan bermaksud apa-apa, ini dengan tujuan edukasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi yang seperti yang teman-teman lihat semua, ini tingkat kemiripannya 79% lah. Kalau saya sebagai editor ya berasumsi ya seperti yang terlihat di sini. Ini ada 57% dari website IBIMA Publishing ini ya. Nah, asumsi saya kemungkinan artikel ini sudah pernah diterbitkan di jurnal atau website ini ya. Kemudian coba dipublish kembali di proceeding. Misalnya yang proceeding yang saya di dalam yang terlibat sebagai editor ini ya, atau reviewer ini. Tapi ya isi secara keseluruhan itu tidak diedit ya, atau tidak diparafrase. Setelah saya cek itu yang berbeda itu cuma judul ya. Judulnya ini yang berbeda. Memang sudah ada artikel ini di dalam IBIMA Publishing ini, bahkan isinya juga persis ya. Beberapa bagian itu, nih sini terlihat 79% terindeks ya, tingkat kemiripannya tinggi ya. Nah, ini sudah di luar daftar pustaka ya. Ini referensi sudah saya tidak saya masukkan waktu mencek Turnitin ya. Nah, coba kita lihat ya sampai ke atas. Saya tidak mau juga sampai ke nama penulis ya. Nah, ini ya. Ini dari introduction ya. Nah, ini teman-teman lihat ya, warna merah semua ya. Mungkin tentu bagi yang sudah tahu apa arti warna merah itu ya, kalau di Turnitin tingkat kemiripannya tinggi itu. Paling tinggi ya. Nah, ya. Bahkan kalimatnya sama persis ya. Tabel. Nah, ya. Seperti ini. Nah, kesimpulan bahkan isinya itu mirip. Padahal sebenarnya kan biasanya yang paling original itu ya kan hasil ya, karena hasil pemikiran sendiri ya. Kalau metode ya tentu kita kutip misalnya dari definisi, dari tulisan orang lain ya, termasuk juga di bagian pendahuluan itu ada beberapa yang hasil kutipan dari tulisan orang lain ya, bukan pemikiran sendiri. Tentu dia terbaca tingkat kemiripannya, meskipun kita tetap bisa kurangi ya. Nah, jadi video ini saya coba contohkan langsung ya, bagaimana cara menguranginya. Tetap kita boleh mengutip, tapi bagaimana supaya tidak sama persis ya. Misalnya yang bagian ini ya, supaya tidak terbaca di Turnitin ya, itu mirip dengan artikel orang lain atau isi tulisan orang lain ya. Ini di section ya. Nah, bagian ini saya sudah copy tadi ya. Nah, ini yang asli di artikel tadi dan itu warnanya merah ya. Nah, saya akan coba jadikan ini tidak ada tingkat kemiripannya ya. Nah, ini arti saya translate ya. Kita translate dulu. Itu yang cara yang saya gunakan parafrase itu. Saya tidak potong satu-satu, misalnya saya potong discuss, saya hapus misalnya. Kemudian company saya hapus, bukan begitu ya, karena tetap akan terbaca dia. Atau discuss ini diubah dengan kata lain, atau di tengah-tengah diubah dengan kata lain, tetap dia akan terbaca biasanya. Nah, jadi yang pertama kita translate dulu bahasa Inggris ini. Ya, boleh dengan Google terjemahan ini ya. Ini untuk contoh supaya cepat ya. Nah, ini kemudian yang bahasa Indonesianya ini kita copy ke sini ya. Nah, ini yang bahasa Indonesianya. Ini kalau saya biasanya untuk mengurangi bahkan menghilangkan tingkat kemiripan itu ya, supaya tidak terbaca rutin, itu saya baca ya, kemudian saya pahami maksud dan intinya,
Kemudian saya bahasakan sendiri. Nah, ini tadi yang hasil yang saya bahasakan sendiri ya, tanpa menghilangkan sama sekali inti dari tulisan orang lain yang kita kutip ya. Ya, garis-garis besarnya. Bahkan ini tadi bahasanya yang saya ubah ya, tapi urutannya tetap sama. Sebenarnya kita bisa saja mengubah urutan-urutannya ini ya. Kita tidak gunakan 1, 2, 3, 4-nya ini misalnya. Kita langsung dengan bahasa kita sendiri, tapi dengan uh, maksud dari kutipan itu tetap ada di dalam. Itu boleh juga ya. Nah, oke, ini ya. Kemudian kita translate lagi ke bahasa Inggris ya. Karena ini adalah artikel berbahasa Inggris. Nah, ini ya. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Nah, ini kita ubah lagi warnanya jadi warna hitam. Oke, kita simpan dengan judul dokumen tanpa judul ya. Kita download ya, download Microsoft Word. Nah, ini ya, dokumen tanpa judul. Tadi saya sudah coba beberapa kali. Nah, saya buat di sini dokumen tanpa judul 3 lah ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ke Turnitin ya. Kita submit file yang kita ini. Kita akan bandingkan apakah dia masih warna merah atau tidak ya. Percobaan sitasi 3 ya. Kita buat 3 di sini. Saya sudah coba 2 kali tadi ya. Dokumen tanpa judul ya. Tanpa judul 3 ya. Nah, kita pilih di komputer. Nah, ini dokumen tanpa judul 3, kita upload. Ini proses cek plagiasinya itu ya. Nah, go to assignment box. Nah, ini yang saya coba 2 kali tadi, 0% ya tingkat kemiripannya. Nah, sedangkan tadi di sini merah semua ya, itu 100%. Nah, yang cuman tidak terbaca mirip will itu ya. Nah, mungkin kalau kita ini kan itu jadinya ya paling 90% lebih itu tingkat kemiripannya ya. Nah, kalau di sini secara keseluruhan tingkat kemiripannya 79% ya. Itu di luar daftar pustaka. Nah, kalau saya masukkan daftar pustaka lebih itu dari 80 ya. Oke, tanpa judul 3 kita reload. Nah, ini tetap ya 0% kemiripannya. Intinya sama. Kutipannya, maksud dari kutipannya itu, tetapi similarity index-nya tidak ada ya, 0%. Bahkan belum pakai saringan ini ya. Sebelum saya filter ya. Sebenarnya kalau saya filter mungkin bisa lebih, misalnya kalau ada 2%, saya filter bisa jadi 0% ya. Ini memang 0% dari awal ya. Nah, bandingkan ya, ini kalau dia similarity-nya 90% atau 100% ini akan berwarna merah ya. Nah, kita bandingkan dengan yang ini. Ini warna merah, sedangkan ini tidak ya. Nah, itu tidak berwarna merah. Nah, coba saya download dulu ya. Saya takutnya ini tidak pula terbaca sama perekam layar ya. Nanti tidak bisa terlihat bahwa ini 0% ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan ya kalau ingin mengutip, mensitasi tulisan orang lain, tetapi tetap tidak terbaca dia itu plagiat ya, atau tingkat kemiripannya jadi tinggi. Nah, ini ya, tanpa judul, ini percobaan. Nah, 0% ya. Kita bandingkan dengan ini. Nah, tadi 79, kemudian
berwarna merah dia. Nah ini ya, this section warna merah, sedangkan setelah kita parafrase jadi 0 dia ya. Nah, dan tidak berwarna merah, bahkan tidak mirip sedikit pun dengan tulisan orang lain. Nah, jadi itu teman-teman, ini bukan maksud apa-apa ya. Kalau artikelnya seperti ini, kalau kita jurnal yang kita tuju atau proceeding ya, yang lain sebagainya, itu yang kita tuju. Kalau memang proses seleksinya itu bagus ya, saya yakin akan ditolak langsung ya, bahkan tanpa dibaca, hanya dengan cek Turnitin dan mereka dapatkan hasil seperti ini, biasanya mereka tolak ya. Ya, tanpa dibaca. Apalagi kalau dibaca ya. Di sini aja sudah terlihat ya. Warna merah, tingkat plagiatnya tinggi ya, kemiripannya. Dan juga kalau seperti ini, misalnya seperti kondisi saya sekarang sebagai editor ya di proceeding ini, kalaupun saya ingin bantu, sulit sekali ini. Ini sama dengan saya sebagai editor ya, atau reviewer juga, itu dengan membuat artikel yang baru ya. Nah, lihat hasilnya saja, tingkat kemiripannya merah semua ini. Nah, plagiasinya ini terlihat ya. Bagaimana cara saya membantunya ini? Berarti saya harus bahasakan sendiri semua ini. Nah ini luar biasa butuh waktu ya. Apalagi saya harus cek misalnya sekian puluh artikel. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam mensitasi dalam artikel kita masing-masing ya, supaya waktu cek Turnitin itu tingkat similarity index-nya itu, tingkat kemiripannya itu sedikit ya, sehingga kita bisa mencapai syarat dari sebuah jurnal itu ya, misalnya 20% maksimal ya, atau 15%. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman semua. Silahkan dikomentari ya, mungkin ada yang berikan saran, kritik ya. Saya suka dengan kritik dan saran itu, karena saya pikir itu juga akan membangun ya, membantu saya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya ya. Itu saja, jangan lupa di like ya, di share juga ke teman-teman yang lain, sehingga manfaatnya lebih banyak ya. Kemudian kalau bagi teman-teman yang ingin support channel ini, silahkan di subscribe ya, sehingga channel ini juga akan berkembang ke depannya. Itu saja, saya Armi Mesra pada channel Naluri Edukasi, Alam Takambang Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.